Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Gimana gimana? Udah dilihat tapi kan PPT-nya. Kecil. Sudah kita Mbak. Ribet, saya lihat. Tapi kalau semisal itu kan, oh, Apa? mulai dulu lah, Mbak. Gak enak saya. Nggak apa-apa langsung aja. Jadi kalau misal dari PPT-nya itu kan, bukan bukan PPT, dari CPPT itu kan, Heeh. apa, kayak ada itu loh, Mbak. Convulsion ras, terus hepatitis akut. Mm-mm. Nek CPPT itu kalau kata aku ya, itu tuh Hmm, ya wes untuk meningkatkan plafonnya aja sih. Hepatitis itu kan dikatakan dia hepatitis kan ada peningkatan SGOT, SGPT. Sementara pada dengue itu dia juga bisa menyebabkan hepatomegali. Jadi iya, memang ya. Nah, ada kerusakan di fungsi heparnya. Jadi jangan apa ya terpaku pada diagnosis CPPT. Soalnya itu diagnosis BPJS biasanya. soalnya plafonnya jebol loh, Mbak, sampai 215%. Iya, makanya di masuk no KB ku diagnosis Hmm, gitu. Terus, kemarin oh, pasienku ku yo ini kan tifoid tapi yo no faringitis yo dimasukno semua. Padahal yo memang karena tifoidnya aja. terus itu Mbak, convulsion rush itu apa sih Mbak? Itu loh plasma leakage jadi kayak merahan. Kayak Itu dari trombositnya rendah kan Mbak? mm ya itu dari trombositnya rendah. Jadi iya tak kowe tak share Nah, screen iki ae. kemarin itu kan aku kan BPJP sama Cahyo, Heeh. dokter Lini. Terus kan aku bilang, dokter, itu pasien ada kemerahan di kakinya sama di daerah tangan. Kalau daerah tangan itu seperti dicakar Mbak, kanan kiri itu. Kayaknya itu dicakar deh bukan karena kemerahan. Yang di tangan itu ya. Iya, Oh, biasanya itu plasma leakage itu warnanya cek iya apa cara? Cek nanti jadi ae. merah-merah banget gitu sih Mbak. Tapi Coba. bukan merah yang merah melepuh sih. Merah bukan merah gini loh, cek. Iya, plasma leakage. Ya kayak pada Tapi riwayat penyakit dahulu itu ada itunya enggak, Mbak? Apa namanya? ada Kayak apa? Ya, sangkut pautnya enggak? hmm, Soalnya kan enggak apa ya, aku kan enggak anamnesis penuh. mm-mm. Terus akhirnya kan banyak yang kosong tuh. Penyakit dahulunya apa dia? Nah, iku enggak tahu juga. Kayaknya nggak ada sih, nggak ada hubungan. Kok nggak ono ya gambar plasma leakage? Terus apa ya? Yang apa namanya yang pakai di itu Mbak, apa namanya? Apa? Gerakan infanteri itu enggak perlu dimasukin berarti ya? Kayaknya, nah kayak gini loh dia tuh. Enggak. Nggak Hmm, gini, enggak, lebih gini. apa ya? Kayak apa ya? Kayaknya di tangan itu bekas kegaruk mungkin dia kan kemerahan kayak gini. Nah itu biasanya itu yo dia Kayak menggaruk apa secara otomatis dari garuk-garuk. tapi ku memang muncul di hari Hari ketujuh, musiknya rendah ya, Mbak. ya 5-6. Jadi setelah trombositnya turun anjlok banget, terus habis itu kan mulai dia naik lagi. Nah mulai naik itu dia muncul plasma leakage biasanya. Hmm, oke, oke, oke. Ini anamnesisnya ini tak sesuaikan dengan yang apa namanya yang dari RM. Ternyata sebelumnya itu pasiennya wis ke IGD tapi dipulangkan. Kayak di KRS kan. Mm-mm. Nah, ini indikasi MRS apa, Mbak? Nah, Ingat, indikasi MRS karena sudah dilakukan pemeriksaan DL akhirnya.
Di DL trombositopeni. Terus Hmm, dicek no CRP dia positif, berarti itu indikasi buat MRS. oh, bukan karena kan DF ya Mbak ya, Hmm. bukan di apa namanya dirampelit. Di IGD kan nggak dirampelit. Iya, jarang dirampelit juga Iya, ya. harusnya ya dirampelit dulu gitu kan. Tapi kan di IGD gak dirampelit ya. Nah, Jadi mungkin itu langsung di kira-kira harusnya kapan? NS1 juga pertama kan. Soalnya masih di hari kedua kan hitungannya hari Senin ini. Oke. Tapi Tapi kalau nggak misal dirampelit. DF itu kan Mbak, apa namanya? Ada 3 fase toh. Mm-mm. Fase demam, kritis sama pemulihan. Pemulihan. Nek demam itu hari sampai hari ketiga toh Mbak. Ya, demamnya sampai hari ketiga, makanya ini di hari keempat, trombositnya itu yang dari itu 135 turun Hmm. 110, dia masuk masa kritis di hari Sabtu, jadi 24.000. Hari Oh, Sabtu tapi itu berarti hari keenamnya dia. hematokritnya tapi kok nggak tinggi Mbak ya? Nah, biasanya itu ada peningkatan kan, harusnya ya, lebih dari Hmm. 20% untuk menentukan dia ini ada kebocoran plasma atau enggak. Oh. Jadi hematokrit itu untuk melihat ada kebocoran plasma atau enggak. Mungkin di hari Senin, Selasa ini masih masuk ke DF karena masih belum ada tanda-tanda kebocoran plasma. Hmm. Nah, kalau DHF itu kan dia sudah ada tanda-tanda kebocoran plasma, termasuk plasma leakage itu tadi. Kan berarti ada sel darah yang pecah keluar. Makanya Oh, diagnosisnya di sini, nah ya satu. ini DHF grade 1. Ada Soalnya berapa grade itu Mbak? plasma leakage kalau DF grade 2 itu tuh lebih ke perdarahan yang terlihat. Contohnya itu kayak mimisan, gusi berdarah, nah kayak gitu. Oh, Nah, kalau sudah masuk DF grade 3 dan 4 itu sampai shock, wisan. wis hilang kesadaran. CSS, heeh. Gitu Oh, sih, ini loh, aku sih, dari ini, terus kebuka kan. Nah, ini nek membedakan derajat 1 derajat 2 itu aku udah dulu ya kalau tanpa melihat hasil lab ya kalau hasil lab sudah pasti ada trombositopeni sudah pasti tuh kurang dari 100.000 tapi kalau derajat 1 dia itu ada uji bendung atau torniket ya hitungannya kan di torniket untuk melihat plasma leakage. ya. Kalau misalnya plasma leakage-nya muncul duluan sebelum ditorniket ya berarti kan sudah positif. Tapi kalau misalnya dia ada perdarahan spontan, misalnya ya kayak gusinya berdarah mimisan, berarti itu sudah masuk ke derajat kedua. Kayak gitu. Hmm, Gampangannya gitu aja. Untuk kalau ditanya apa bedanya, pasti dokter ini tuh kan nanya gitu sih. Apa bedanya DF, DHF, grade 1, 2 sama 3 4. oke, oke, oke. Nah, untuk diagnosis planningnya ini tuh Yus, planning untuk apa namanya sesuai dengan ini harusnya itu ada NS1 ya Oke, oke. harusnya Terus, kalau dari hari pertama tapi nanti kan pasti ditanya kenapa darah lengkap gitu harusnya hmm, apa pemeriksaan gold standarnya pakai NS1 tinggal jawab gitu aja. oke, oke. Terus itu Mbak, terapi Mbak. Nah, terapi PRN. terapinya dari DHF sendiri itu lebih ke cairan karena dia kan ada kebocoran plasma. Jadi, kenapa kok bisa sampai DSS sampai shock itu kan berarti sudah dehidrasi berat ya. Demam kan harus dehidrasi, apalagi dia ini ada kebocoran plasma. Jadi bisa menyebabkan apa namanya? Dehidrasinya tuh lebih cepat. Kenapa terapi utamanya? Terapi utamanya dari apa DHF itu atau dengue itu yang utama itu ya terapi infus rehidrasinya. Saya tak bukakan ini. Nah, nah, jadi yang pertama yang pasti melihat dari tanda-tanda oksigenasinya kan kan untuk SPO-nya masih dalam batas normal ya, tidak ada tanda-tanda sesak, jadi nggak perlu diterapi untuk diberikan oksigen nasal.
Nah, untuk memperbaiki dari plasmanya yang hilang, yang pertama itu RL. Mana tadi? Nah, ini kristaloid atau RL 10 sampai 20 mili per kilogram berat badan selama 1 jam. Nah, setelah diberikan resusitasi RL tadi, kita lihat apakah eh, sudah teratasi atau tidak. Kalau misalnya sudah teratasi, ini infus PZ atau infus rehidrasi yang lain KN3B kan isinya hampir sama kayak PZ kan. Jadi untuk mana tadi? Jadi ini untuk selanjutnya. Jadi yang pertama itu untuk rehidrasi dulu. Untuk dari yang pertama kan wis trombositopeni. Nah, akhirnya direhidrasi 500 mili per 1 jam. Dilanjutkan KN3B 200 mili. Nah, nutrisi yang harus dibutuhkan pada anak ini kan cairan sendiri tuh 2180. Nah, kenapa kita masukkan 2000 aja? 180-nya ini kan bisa melalui cairan minum. Karena pasiennya ini masih mau minum, dia cuman gak enak perutnya aja untuk mencukupi cairan. Terus terapi yang lainnya ini tuh terapi dari simptomatiknya. Kalau ditanya kenapa kok dikasih metamizol sodium, ya karena pasiennya demam. Terus omeprazol ini tuh karena dia ada mual muntah, nyeri perut untuk memperbaiki juga. Terus ondansetron ini untuk mengatasi mual muntahnya, kayak gitu. Jadi untuk trombositopenia ini ya direhidrasi. Nah, SGOT, SGPT itu eh, dia itu di hari cek lab selanjutnya ini. Hari nah, di hari Sabtu berarti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di hari ketujuhnya, berarti itu kan memang masa-masa kritis ya. Hmm, Soalnya masa kritisnya trombositnya turun, terus hematokritnya ya memang nggak terlalu naik. Tapi dari sebelum-sebelumnya ya sangat naik ya. Awalnya dia 43, 45, 50. Mbak, kenapa Iya, satu. kok dokter lininya itu Hmm. cek SGBT, SGOT ku di hari di hari keberapa itu, Mbak? Iya, hari Tujuh. ketujuh, enam. Ketujuh. Tuh, ketujuh demam Apakah, ya. Harusnya apakah dari itu karena ada indikasi apa namanya adanya pembesaran hepar, Mbak? Atau gimana? eh, biasanya kalau SGOT, SGBT itu nggak nunggu heparnya membesar baru dicekan. Harusnya ya memang Ya. dicekan semuanya. Karena aku tadi udah bilang ya, kalau Hmm, dokter-dokter ini tuh mengikuti dari plafon BPJS kan nggak bisa dalam sehari Senin itu semua, Selasa semua gitu kan. Nah, hmm, aku yakinnya itu gini, kayaknya dokter ini hari Senin, trombositnya turun, tapi leukositnya itu masih dalam batas normal. Makanya dicari penyebabnya apakah memang benar DHF atau enggak, atau hmm. karena infeksi yang lain. Makanya DD-nya tak kasih tivoid sama ISK. Soalnya dicek kan urin lengkap. Dari urin lengkap masih dalam batas normal, nggak ada perburukan apapun. Terus di hari Rabu dicek kan IgM anti salmonella karena leukositnya turun. Tapi ini tanda-tanda DHF sebenarnya. Karena leukosit turun, trombosit naik. IgM salmonella itu negatif. Di hari Jumat dicekkan feses lengkap karena mungkin pasiennya mengeluhkan mual muntah, nggak enak perut, tapi Hmm. BAB-BAK-nya masih dalam batas normal, makanya dilihatkan apakah ada infeksi yang lain. Oke. Nah, terus di hari Sabtunya dicekkan lagi untuk memastikan DF-nya. Apakah memang benar-benar dia sudah masuk shock atau enggak. Ternyata trombositnya tambah anjlok 24.000. Dan Hmm, mungkin bisa dicekkan untuk fungsi heparnya. Kenapa dicek? Harusnya ya fungsi hepar itu di hari Senin sini sebelum fungsi ginjal. Kayaknya hmm, dokter ini mengarahnya ke ISK terlebih dahulu sih, kalau kataku ya. Soalnya hmm. yang dicekkan fungsi ginjalnya dulu. Harusnya kalau misalnya memang curiga DHF dari awal, pasti dicekkan fungsi hepar dulu, baru fungsi ginjal. Jarang kalau fungsi ginjal dicekkan. Kecuali dokter Mareta. Iya, kalau dokter Marata mesti fungsi, maksudnya eh, mungkin ini pasiennya kan
umurnya 12 tahun, sudah besar. Empat. Terus em, mungkin dikhawatirkan juga ada infeksi saluran kemih, mungkin karena kurang bersih. Kayaknya ya kalau kata iniku, kalau dilihat dari pemeriksaan-pemeriksaannya, itu memang beliau ini awalnya cenderung ke ISK kayaknya. Kalau nggak ISK, tifoid. Sebelum tahu sampai benar-benar ini DL apa trombositnya tambah turun. Oh, Mbak, tapi kan ini fungsi hatinya kan tinggi ya. Mm-mm. Itu kalau semisal dicek heparnya, itu tersentuh enggak? Ada pembesaran enggak? Nggak bisa dipastikan meski apa ya fungsi hepar tinggi terus hepatomegali nggak tentu juga. Itu juga ya. Kira-kira tingginya itu karena apa, Mbak? Nah, tingginya ini tuh tadi aku baca. Nah, dia itu em, memang ada tanda bahaya hepatomegali, tapi dia itu juga bisa keterlibatan ke organ lain. Paling sering itu jadi hepatomegali atau pembesaran hepar dengan tanda SGOT SGPT meningkat. Kali. Berarti memang itu nih, Mbak ya, apa namanya? Apa? Salah satu tanda. Iya, salah satu kayak apa ya? Salah satu tanda klinis karena eh aku tadi melihat, tak buka nih. Enggak deh. Aku tadi juga membaca. Enggak ada. Enggak. Baji, Ini nih. Tak Ganggu aja cahaya ini, Mbak. Cuhya. Iya, Cuhia ini. Oh iya, kontakmu udah upload jenenge Cuhia Cahya ini. ada ki sebelah mana ya Baji? Kenal. Mm, mm, mm. Ini tuh karena dipengaruhi oleh aktivitas sel limfosit T yang merusak dari hepatoseluler itu sendiri. Jadi limfositnya meningkat Mm-mm. kan. Duh. Nah, ini bisa mempengaruhi ya dari fungsi heparnya itu sendiri. Jadi hepatomegali atau peningkatan fungsi hepar itu bisa meningkat itu ya karena penyebab dari DHF-nya, dari Hmm. bawaan. Kalau misalnya dia sudah teratasi, ya turun secara tidak langsung. Jadi bukan dia mengidap hepatitis, beda. Beda ya, Mbak ya. Berarti Mm. oke, oke, oke. Ya kalau ditanya eh, ini kenapa heparnya bisa meningkat, tak kirimin ininya. Boleh. Mbak, tapi berarti bukan berarti DF itu ada convulsion rush ya? Loh, dia salah satu tandanya untuk menentukan dia DF atau DHF, convulsion rush F itu. berarti convulsion rush itu nggak tentu ada di DF ya, tapi di DHF. Ya, kalau dia nggak ada convulsion rush atau nggak ada mimisan atau nggak ada gusi berdarah, berarti dia cuma dengue fever. Tapi kalau dia sudah ada kebocoran plasma, itu Hmm, masuk ke DHF. oke, oke. Paling besok PR iku. Mesti Ah, iso jawab tetap di KPR. semoga saja Bonam. Amin. Pasti ada PR, tapi nggak apa-apa. PR kita sangat banyak, Mbak. Terus Sedot, ini tuh PR, tapi kan enak PR iki ngetik. Alhamdulillah. Kemana ya? Oh iya, Mbak, kemarin itu nih gak salah di aku hari terakhir ngecek sing ngasih anamnesis terakhir adanya Hmm. convulsion itu anaknya itu kalau nggak salah ada juga eh, mencret ampas, tapi 2 kali tok nggak apa-apa, Mbak ya. Memang salah satu tanda nih ya. Mm-mm. Salah satu keterlibatan.
Kelibatan ya. Iya, biasanya tuh kan pasti nyeri perut, mual muntah, terus yo yo salah satu penyebab mual muntah kan lama-lama Mm-mm. ada abdominal pain itu ada nyeri perutnya. Terus Oh, jadi ya bagi kita gak tak tulis kalau dia diare. Soalnya jadi di rekam Kak, medis tulisannya BAB BAK tidak ada keluhan di BN. tidak ada keluhan soalnya memang sehari ku 2 kali, cuman cair ampas gitu loh Mbak, bukan sing sampai 3 kali lebih sih. Oh, berarti belum diare. Nek jadi dokter Mareta kan diare kan lebih dari 7 kali. Terus apa ya apa tadi ya? Aku tanya. Nek ISK Mbak ya cenderung ISK kan. Mm-mm. Saya kira dokter Lini itu lebih ke ISK atas atau ISK bawah. Kayaknya kalau dari demam, Nek muntah. ISK atas itu demamnya langsung tinggi apa sumber-sumber sih. ISK atas itu langsung tinggi, yang bawah yang sumur-sumur. Kayaknya Oh ISK atas, soalnya dia juga ada keluhan nyeri perut. gitu ya. Mm-mm. Kalau ISK bawah itu rata-rata lebih ke higienitas, terus eh Sering anyang-anyangan. Nah, kayak gitu. Kalau aneh-aneh ISK atas itu gak belum tentu dia anyang-anyangan. ISK atas. Oh iya, ya, ini perlu ditanyakan Mbak ya. Sering apa namanya? Iya, sering buang Enggak air kecilnya gimana? Habis buang air kecil itu dibersihkan atau enggak? Maksudnya eh, cuci. praktek tanya ya apa deh kamu udah tanya riwayat kencingnya? Kencing dokter, cuman ya umur sudah 12 sering-sering ditahan. Makanya di sini tak tulis tidak ada keluarga yang memiliki keluhan yang sama. Soalnya takutnya DF kan, nah iya aku mau nanya, kau nggak nanya tahu maksudnya teman sekolahnya atau tetangga nih Nah itu saya salahnya di situ. Dikasih pasiennya hari itu ternyata KRS-nya juga hari hari itu. 10 Mbak. Jadi ya pagi jam 8 sampai ada apa namanya MR. Sampai MR itu setengah 10 jam 10. Terus apa namanya dilanjut aku fokus DUP sama dokter muda Mbak. Hmm, Jadi sempat miss sekali. Terus sebelumku yang itu juga catatannya hilang. Nah, terus kan ada pembesaran KGB, Mbak ya. Itu ada pengaruhnya juga atau gimana, Mbak? nah pembesaran KGB itu aku ya curiga dia ada infeksi yang lain ya. Hmm. Tapi kayak nggak 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 make sense dengan kalau misalnya dia DHF. Tapi kan ini CRP-nya kan Ya, positif. CRP-nya tinggi, Dari tapi CRP. leukositnya lo dalam batas normal semua. Justru malah dia turun. Kalau DHF kan dia turun leukositnya. Loh, normal KB. Oh, iya. Jadi makanya aku bingung ya, mau tak masukin pembesaran kelenjar nanti yang ada ditanya, terus ada infeksi apa? Kayak UL yo sih baik, dia demamnya itu bukan demam karena bakteri kan? Mm-mm. Shift to the right soalnya. Virus. Iya, karena virus. Mbak, ini shift to the left loh, Mbak. Hmm? Shift to the left ini, Mbak. Oh iya, feel shift to the left, tapi habis itu deh mengarah ke right setelah dia ada penurunan trombosit. Oh iya. Buh, tinggi sekali 38%. Mm-mm. Iya. Ini kayak wes pasti dia karena virus. Tapi sebelumnya bakteri. Iya, nah itu perlu dicari tahu dia pernah sakit demam sebelumnya enggak atau dia habis sakit apa gitu. Semoga ini masih iki jenenge kontrol rek balik lagi. Soalnya di ringkasan pulang disuruh kontrol hari Senin ini sih, Mbak. Ya harus ya coba pagi ku lah di RM kan bisa didelok Mm-mm. meskipun belum valid namanya. Betul, betul, betul. Teman ya. Kayaknya itu dia sebelum di HF ini kayaknya dia pernah sakit. Mbokku Hmm?
batuk pilek tak opo. Soalnya kok tak delok di RM itu kayak sering kontrol batuk pilek. Nah, batuk pilek tapi fotonya DBM sih sopo ya sih. Iya, fotonya DBN. Nah, aku gak ada foto, makanya tak kosongi. Aku dulu ada fotonya ini. Tapi ono Iya, nama pasiennya ya opo, gak pusing aku ngono. benar. Sopo ya sih jaga. Sebentar, Mbak. Tak Hmm. lihat yang jaga sekarang. Hmm. Ini kamu meriksa tanggal berapa berarti kemarin? Tanggal berapa, Mbak ya? Ya, sing tak anamnesis ya, sebentar. Kamu anamnesisnya. Sekarang hari ini. Terakhir anamnesis. Oh, no, ah. Oh, tanggal 7 itu, Mbak. Oh, 7 ya. Ah, Dokter Lini itu pokoknya kamu apal anamnesisnya, terus apal tata laksana swabnya. Kayak cerita aja, terus habis itu ditanya-tanya. Gak disuruh nulis resep tak? dokter Nini itu, Mbak. Ya, Enggak sih. dokter Lini soalnya nulis resep ya aku. Oh, enggak sih, Mbak. Jadi kayak nanti beliau tuh ngasih kertas, ayo tulis resepnya apa yang dibawa pulang. Oh, gitu. Oh, resep ulang. Mm-mm. Dikasih resep ulang apa, Mbak? Paracetamol. Iya, paracetamol, terus Ondan. Wes, Oke. tapi di KP. Mbak, ini berarti kan makan minum masih mau. Mm-mm. Eh, RL tadi 500 cc per 1 jam. Mm-mm. Itu 10 sampai makan. 20 kilogram, mili per kilogram berat badan kan Oh, dosisnya. Terus yang apa KN3B itu untuk rehidrasi. itu sih. Berarti nggak pakai sama IC ya sama PZ. Iya, boleh pakai PZ, boleh KN. Itu Tapi nek berarti di dokter Lini, nek anak-anak kan biasanya iku KN. Gak jarang nek langsung dikasih PZ. Lurus ya. mana ya? Oh, sebentar, Mbak. Hmm. Om, oh iya, akan ini kan ada masalah terkait gerakan involunter ya, Mbak ya. Hmm. Itu kira-kira perlu diceritakan nggak, Mbak? Nggak Soalnya usah. kata temanku itu sempat eh, dikonsulkan ke dokter Saraf saraf, katanya. terus dikasih obat, terus di stop obat. Nah, pas aku periksa ya gerakan involunter itu nggak ada sih, Mbak. Nggak usah. Ya tinggal dokternya tuh kayaknya nggak memperhatikan itu. Nek dokter Lini nggak ngonsul no kan? Oh iya sih, iya. Soalnya aku lihat di CPP tuh nggak ada sih tulisan konsul saraf. Nggak ada ya, Mbak ya. Mm-mm. Oke, oke, oke. Soalnya dulu aku tuh kalau memang ada konsulan ke yang lain, Mm-mm. oh tulisan nih konsul gitu. Mbak iki infus asring itu apa, Mbak? Asering iku isinya RL, ringer laktat. Oke, oke, oke. Bodoh. Nek DD yang lainnya apa ya, Mbak? Kayaknya dokter ini gak nerimo DD 2 tok deh. Menerima. Beliau ku malah gak menanyakan Dede. Menanyakan kasusnya. Aku biar nih ya ngono. Tapi pas MR ku full DD, Mbak. Masa DD kamu cuman 2? Ini minggu keberapa ini, Dek? Kamu ujian ini kan? Maksudnya berapa anak sih yang ujian sama beliau?
Oh, Oh, 5 nih gak 6. aku dulu maju dua-dua, itu pun ya wis. Di ini terus dibahas ini. Soalnya habis poli jadi cepet-cepetan. Selain itu ya wis dediin Polis. hepatitis ya Kak Popo karena mengarahnya SGOT SGPT, tapi kita lihat tidak ada ikterik. Terus Oke. mungkin bisa ditanyakan hepatitis apa? Hepatitis A atau ada yang sama di sekitar. Atau ada yang sama di sekitar Hepatitis atau itu masih belum tahu. Tapi kan yang mengarahkan ke hepatitis yo karena peningkatan SGOT SGPT yo ono demam juga. Terus apa lagi ya? hmm, DF. Kamu nek DF yo pertanyaannya itu ada di sini. Kenapa kak kamu DHF, kak DF ngono pasti. Apa itu adalah pertanyaan bonus sih Mbak berarti Mbak. Lah mau lah podo ae. Kenapa nggak mau DHF grade 2 dek ngono? Oh iya, apa Mbak tadi Mbak? Sorry Mbak. Kalau grade Berbeda. satu Hah? itu contohnya tuh kebocoran plasma tapi nggak spontan. Kayak Hmm, plasma leakage hanya kemerahan-kemerahan. Tapi nek yang spontan itu ya suka mimisan. itu grade Terus 2. itu grade 2. Nek Grade DF 3. dia nggak ada kebocoran plasma. 3 4 dia tuh sudah ada tanda-tanda shock. Apa yang membedakan 3 dan 4? Hmm. Nah, Oke. bedanya yo di nadi tok. Oh, nadine masih terukur, masih teraba lah. Ya, meskipun teraba lemah, tapi nek wis DSS yo wis, dia tidak ada tanda-tanda ini. Oke, oke. Mbak, sambil lihat lagi. Bedanya shock aja sih ini. Maksudnya shock ringan dan shock berat. Oh, Mbak, Hmm. biasanya berarti nek orang DF meninggal, itu karena apa? DF meninggal itu berarti dia sudah masuk shock. Itu meninggalnya karena shocknya itu ya. Iya, kalau Agak. dia DHF grade 1 atau grade 2, misalnya mimisan, tapi eh, trombositnya yo turun ya kayak 24.000 tadi, tapi tanda-tanda perdarahan yang lain seperti hematokritnya meningkat itu nggak ada, yo biasa-biasa aja. Itu kayaknya bukan, pasti ada yang lain, misalnya kita cari penyebabnya. Nah, apakah dia itu eh, tensinya meningkat tinggi, terus ada sesek. Nah, kalau ada sesek kan berarti ada efusi pleura. Hmm, Nah, berarti itu kan wis mengarah ke ada tanda-tanda kebocoran plasma yang lain. oh, berarti nek wis nggak sadar itu berarti wis termasuk DHF ya Mbak ya. Ya, DHF grade 3, nek wis gak sadar. Sadar ya. Berarti nek sing DF itu sih sadar sih. Ya, sih ini loh. Tetanggaku meninggal karena DBD Mbak. Nah, berarti itu dia ada kebocoran plasma yang lain. Misalnya yo gak hanya nyeri kepala, demam, kan biasanya kecenderung itu seluruh Hmm, badan nyeri-nyeri. Kalau DF itu gejala utamanya kayak iya, mm. males mager mager. Ya betul. Mana ya? Hmm. Oh, gitu. Oh, Keadaan umumnya nggak lemes saya Mbak. Apa baik aja. ini loh. Nek, oh, ciri lem, lemes itu ya wis pasti mungkin dia ada mual muntah. Oh, oke, oke, oke. Itu tuh gejala simptomatik. Oke, oke. Yang tadi Mbak sampean catatan tadi loh. Catatan yang mana? Yang ini, apa yang mau sampean tunjukin tadi loh. Apa? Ini. Yang Oh, ini dah. ah, Nah, ini. oh, Nah, ini tuh pemeriksaan. Sebentar ya. Apa ya Mbak Rika?
ini loh. Nah, kalau penunjangnya pasti darah rutin, DL. Kok gini. Terus baiknya yang tepat itu ya NS1 di hari pertama sampai ketiga, kemudian lihat IgM, IgG. Harusnya. Tapi yang pertama kali yang bisa dilihat ya wis NS1 itu, yang paling gampang. Kalau ditanya, berarti harusnya apa gitu. NS1 di hari keberapa, hari pertama sampai hari ketiga. Nesbon itu singkatannya apa, Mbak? Apa ya aku nggak ngerti sih. Biasanya jarang yon. NS1 kepanjangan dengue. Itu adalah pertanyaan yang simpel Antigen kan. non struktural satu. Oh, non struktural. Ya, pemeriksaan untuk mendeteksi keberadaan protein non struktural. Protein yang memiliki virus dengue. Jadi untuk melihat itu tadi untuk melihat virusnya. Dan paling bagus itu memang di hari pertama. Kalau di hari kedua, ketiga itu jarang sudah jarang terdeteksi. Langsung biasanya terlihat di DL-nya. Oke. Oke, terus kemana ya? Sebentar, Mbak. Nah, ini loh untuk membedakan secara gampangnya. Anu, Mbak, rehidrasinya kan. Mm-mm. Oke, oke. Yang utama itu yus kristaloid itu. PZ itu. Iya, Eh, eh PZ. RL, NaCl. Kalau PZ itu kan yus rehidrasi holiday segar itu loh, rumus holiday segar. Oh, berarti 2000 yang KN3B ku pakai holiday segar ya, Mbak ya? Mm-mm, itu kan holiday segar, makanya tak kasih 2000. Soalnya, soalnya kan ini ya, ini kan tak kan ngitung gini kan, kalau anak Hmm. kan, dia itu harusnya dalam sehari itu kan 2180. Nah, Hmm. 180-nya itu mungkin bisa diberikan lewat minum, karena pasiennya masih mau minum meskipun sedikit-sedikit. Mbak, berarti pasien ini tidak menunjukkan adanya dehidrasi ya? Enggak ada. So, aku nek katanya bilang dia menunjukkan dehidrasi kok berarti dilihat dari akralnya. Terus Mata dilihat dari dia matanya cowong tangga, sih. terus bibirnya kering pucet apa enggak, Mbak, CRT-nya. kering pucat itu nggak boleh apa ya? Enggak, belum tentu. Belum tentu. Soalnya aku kemarin itu nemu pasien juga bibirnya kering kan. Terus, Mas kok bibirnya kering? Kok masih kering ya? Terus aku ngomong, ya diminumin air putih aja, Pak. Ngono kan. Terus bapaknya ngomong, katanya bedanya tambah nggak boleh banyak minum banyak-banyak, oh Mas. Terus Oh, aku aku berarti berarti onge ono iki paling ono apa jenenge? kate kate periksa darah tuh, Mbak. Oh, Pasang. berarti ini loh. Kayak ono asites. Makanya gak boleh. Arek si kecil. Gak ada. Oh, Oh, kan asites sih, lebih ke kembung, kenapa kok? Mbak. Kenapa kok nggak boleh minum air banyak-banyak? Itu sampai sekarang saya masih belum tahu Kalau kenapa. dulu aku dianui sama dokter Haki ya, waktu di IGD cara tahu dia itu apa namanya dia shock atau dehidrasi atau enggak itu jangan kamu nanya ke orang tuanya. Pasti orang tua itu akan lebih-lebihkan. Iya sih, terlalu hiperbola. Jadi kamu lihat aja. Nah, aku misalnya anaknya luduk pipis-pipis terus, maksudnya ben dehidrasi kali ya. Padahal kan kita nggak melihat dari seberapa banyaknya, tapi dilihat dari kepekatannya, warnanya seperti apa. Betul. Hmm. Mbak, ini udah ganti 5M, Mbak, yang edukasi. Kode 3M nih, 5M ya. Paling 5M. aku dulu loh PR, Pak. Kayak 5M iki. Kali kemarin baru MR, sekarang udah 5M ya yang terbaru ya, bukan 3M lagi ya. Oh iya dong. Tirah baring itu ya apa, Mbak? Ya istirahat, istirahat. Istirahat yang OPS. cukup. Mm-mm. Oke, Dennis memberitahu tadi.
ini tak masuk not trombositopenianya jadi dari 105 turun segini dari segini terus akhirnya naik kan yang terakhir 117 sudah membaik. Membaik banget sih. Nah, itu kan berarti wis tanda-tanda emang bener dia adalah DHF dengue. Metamizol buat apa Mbak? Metamizol sodium buat demam, nyeri buat nyeri. Iya sih, buat Apa kan sih nama ini nih Santagesik itu loh. kan awalnya ini kan pasiennya itu kan shift to the left Mm-mm. atau akut toh Mbak. Ya, Itu semisal dikasih antibiotik kan nggak apa-apa kan. gak apa-apa. Terus pas jadi shift to the right. Dimandek no. Masuk gitu. Oh, Nah, sebelum apakah dikasih itu antibiotik kan kita harus melihat, gak bisa dilihat dari apa shift to the left atau shift to the right aja, tapi dilihat dari leukositnya. hmm, Nah, kalau leukositnya masih dalam batas normal, ya kan berarti nggak ada tanda-tanda infeksi. Mungkin ini ada tanda infeksi akut. Nah, infeksi akutnya mungkin ya ini mungkin karena dengue-nya ini bisa karena masih akut. oke, oke. Dokter ini coba tolong jelaskan itu Mbak apa namanya Oh, mungkin dari patofisiologi DHF sampai patofisiologi DF sampai terjadi DHF Mbak. patofisiologi sama Perjalanan nggak sih? itu bisa menular kan atau memang kena sendiri gitu loh Mbak. Itu Dia patofi. itu bukan menular. Jadi, misal nih ada pasien, dia ini sudah kena DHF. eh Mulai DFCM Mbak. oh ya, dia nggak bisa nih disebutkan DHF atau DF ya. Sih di Randy Richard. Oh, gampang menjelaskan dari sini nih. Enggak ya? Aku duduk di sini. Nah, kan demam dengue ini tuh disebabkan karena nyamuk, nyamuk Aedes aegypti atau Albopictus. Dia itu akan membawa virus ada den 1, den 2, den 3, den 4. Jadi ada orang misalnya sudah pernah kena dengue waktu itu. Dengue-nya, virusnya yang ditemukan adalah tipe den 1. Jadi kalau misalnya dia kentut nyamuk lagi den 1, dia nggak menimbulkan gejala apa-apa. Soalnya tubuhnya sudah mengenali. Nah, tapi kalau misalnya dia yang ngentup iki mau den 2, maka dia akhirnya menemukan apa? Ada gejala kayak gitu. Pada awalnya lah. Ini, bentar ya. Oke, suanten Mbak. Iki durung iso masuk Zoom. Dokter Jun. Ya, kita bukakan di sini nih. Ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan Mbak. Nah, malah nggak muncul. Mbak mau tanya. Heeh. Sambil nanya nggak apa-apa. Oh, sih Mbak sebentar Mbak. Ditelepon Mbak. Bentar. Iya, iya.
Iya, aku musmi. Bolos. Assalamualaikum ya Mbak. Nah, ini untuk Mbak DF itu nggak selalu kena DHF kan? enggak, kalau dia nggak ada kebocoran plasma ya berarti kudu. Eh, hmm, berarti sing rata-rata orang sing meninggal karena DF itu udah mencapai DHF ya. Sudah DHF grade 3 4 di sana DSS. Semisal penanganannya cepet Mbak ya, kayak orang iki lah. Mm-mm. Ya akhirnya rehidrasinya teratasi kan. Kan dia shock itu karena sekarang diare. Diare kan juga bisa menyebabkan orang meninggal karena dehidrasinya. Nah, Cuman kan masalahnya kayak gitu. apakah orang kena DF itu apa ya? Nggak perlu masuk DHF, fase DHF gitu bisa kan Mbak? Bisa kalau misalnya dia memang dari awal langsung ini ya. Nah, dengue sendiri itu demam sama ada dua gejala, misalnya nyeri kepala, nyeri di mata, pusing, ada ruam, ruam aja ya, bukan kemerahan kalau ditekan muncul kemerahan itu. Atau di hari pertama itu biasanya nggak mungkin muncul ruam-ruam. Nah, temuan Ah, lab itu leukopenia atau juga bisa trombositopenia. Paling gampang kan ya dari trombositnya. Dan tidak terbukti ada kebocoran plasma. Nah, mm, berarti kan dilihat dari hematokritnya. ah, Meskipun hematokritnya dalam batas normal, tapi dia sudah ada tanda-tanda kebocoran plasma, berarti dia masuk ke DBD atau DHF. Nah, tinggal kita memasukkan ke DHF-nya ini yang grade berapa, satu, 2, 3, atau 4. Gitu. Jadi kalau misalnya dia dari demam dengue aja sudah tahu, oh trombositopenia, ya sudah. Makanya kan ini pasien ini di awal langsung di dia nggak masuk di HF harusnya kan. Kalau misalnya nggak muncul nggak muncul conversion rush di hari ketujuh itu tadi. Mbak, tapi kan fase kritis itu kan DF, DHF tok ya Mbak ya. Maksudnya adanya fase kritis itu enggak Semua, DHF, semua. tapi DF bias. Oh, siapa ya? Nah, Ap- ini loh. Hari pertama sampai ketiga viremia. Nah, hmm, keempat enam itu ada plasma leakage. Ini masa kritis. Jadi hati-hati demam turun tapi fasenya kritis. Hari ketujuh itu ada 7 sampai 9 ada muncul ruam atau conversion rush. Nah, bener kan dek pasien ini. Nah, bedanya demam dengue saat demam turun keadaan itu membaik, nafsu makannya juga baik.
Tapi kalau DBD saat demam turun itu di fase kritis dan keadaan klinisnya memburuk. Ya, dilihat dari eh apa ya? Saya. Dilihat dari tadi trombositnya tambah turun. Nah, harusnya ini tuh ditanyakan apakah nafsu makannya waktu waktu demamnya sudah enakan itu dia masih nafsu makannya enak-enak aja atau gimana. Tapi Oh, kita tapi nanti kamu bisa ngejawab kenapa kok masuk di DBD karena mungkin fase kritisnya eh, anak ini sampai ada wah. pembesaran fungsi hepar tadi SGOT SGPT-nya meningkat. Kan berarti klinisnya harus gak baik tuh. Mm. Terus sambil Meskipun ada itu. secara klinisnya nggak kelihatan ya. Tapi Ah, hasil labnya ituan. oke, berarti kalau demam dengue tok terus pada fase kritis, ikut Dia tuh demam yos berapa? klinisnya yos baik-baik aja, semuanya baik. Tapi habis itu yos kayak orang sehat. Hmm, Dari semuanya tuh ya baik-baik. Tapi habis itu dia demamnya meningkat lagi. iku nek demam dengue di fase kritis iku ya normal, kok orang normal cuma Kayak wis sembuh. Nah, berarti makanya itu besok-besok kan langsung ya. hati-hati. Oh, Maksudnya hati-hati. Bukan berarti dia sembuh, tapi itu adalah fase kritisnya. Kudu berarti kritis kudu harus benar kritis. oke oke. Hmm, Nah, itu jangan salah kaprah di situ. Lanjut yang itu Mbak yang sampai tadi cari di skrip. Oh ya ini. Hampir sama itu tadi, Yos menjelaskan awalnya kenapa kan ini ya apa dan 1 2 3 4 kalau misalnya dia dulu pernah kena dengue habis itu kok sekarang kena lagi. Nah, itu mungkin virusnya berbeda. Bisa Tiga jadi D. yang awalnya den 2 sekarang den 1 atau kan ada 4 macam kan. Tapi kalau misalnya dia sama-sama den satunya, nah tubuh itu kan antibodi ini harus mengenali, oh ini virus, akhirnya makanya eh, dibunuh kan. Kalau misalnya dia sudah mengenali, nah nek belum kenal kan berarti eh, baru merespon atau membentuk antibodi. Akhirnya produksi makrofag meningkat. Nah, akhirnya virus ini replikasinya lebih cepat. Akhirnya menimbulkan mediator-mediator inflamasi, terus reaksi endogen pirogen. Yang reaksi endogen pirogen ini yang menyebabkan akhirnya suhu tubuh itu bisa meningkat, jadi ada demam. Ini tuh semua semua demam baik demam tifoid, demam malaria itu karena pembentukan kompleks antibodi virus ini kan kalau lagi membuat antibodi itu maka virusnya tuh jadi ikutan bereplikasi lebih cepat dan menimbulkan reaksi endogen pirogen yang membuat demam. Itu untuk demamnya sendiri. Untuk gejala-gejala yang lainnya itu nah karena adanya pembentukan mediator inflamasi ya tanda-tanda inflamasi ya rubor dolor kalor tuh kan tanda-tanda inflamasi bisa menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Nah, vasodilatasi pembuluh darah ini karena ada peningkatan permeabilitas yang membuat perembesan plasma dari ruang intravaskular ke ekstravaskuler. Akhirnya dehidrasi sel, makanya kekurangan cairan. Nah, kekurangan cairan harus segera diatasi meskipun pasiennya ini masih belum terlihat tanda-tanda shock. Justru kalau udah terlihat tanda-tanda shock itu berarti wes penurunannya sudah banyak kayak gitu. Makanya terapi utamanya pada dengue ya rehidrasi sebenarnya. Kalau obat-obatannya tadi untuk simptomatiknya gitu. Nah, jadi kalau ditanya terapi utamanya apa ya wis ini saja nih infus RL itu dilanjutkan KN atau PZ ini kenapa ya untuk eh, menseimbangkan terus gitu loh biar nggak sampai DE dehidrasi. Mbak Kalau terus obat yang lain ya hanya simptomatik, tergantung. Makanya di KP itu maksudnya kalau misalnya dia demam ya harus dikasih, kalau dia mau muntah dikasih. Mbak Gimana? sama disuruh jelas apa sama ujian ya dengan kasus ini kan. Kan itu Mm-mm. dari tanggal 29 kan trombositnya masih turun tapi kan nggak seberapa terus Hmm. shift to the left juga gitu. Hmm. Interpretasinya sampean gimana? Yuk ini dari penunjang DL tanggal 29 sampai
29 itu didapatkan trombositomenia 135. CRP-nya terus DL di tanggal 31, trombositopenia jadi 110. Terus tanggal 3 itu turun lagi dokter jadi 24. Terus di tanggal 5 itu sudah mulai meningkat 34. Terus yang terakhir kata masuk no soalnya kan kudu TPL ya. TPL kan sing abnormal. Nah, terus di 177. Di hari Rabu itu sudah mulai normal kembali ke 177 gitu. Paling Itu mungkin aja. waktu itu dokter Lini kayak tanya dulu. Terus di hari pertama atau misal hari ketiga kan si curiga toh kan Mbak Nek, DF itu kan. Mm-mm. Ini bisa menjulur ke yang lain gitu loh. Hmm. Kira-kira kalau di hari ini kamu curiga apa, Dek? Kalau di hari ini curiga apa, Dek? Gitu. Ya itu tadi kalau misalnya di hari pertama sampai ketiga demam terus ada trombositopeni, yang pertama pasti saya sudah curiga dengue, demam dengue. Karena Oke. belum ada tanda-tanda kebocoran plasma atau eh, apa di rampelit belum ada peteki, belum terlihat adanya peteki. Hmm, Plasma leakage itu ya peteki. Terus selain itu mungkin bisa karena demam tifoid dokter. Tapi mungkin pasiennya ini kalau demam tifoid bisa juga, tapi pasien ini kan demamnya langsung tinggi, jadi belum tentu demam tifoid, makanya harus dicekkan IgM anti salmonella untuk menyingkirkan. Selain itu juga dari DL yang di hari pertama itu belum ada tanda-tanda leukositosis atau peningkatan leukosit, jadi nggak ada tanda kalau misalnya ada infeksi bakteri. Selain itu yang kedua ISK. ISK biasanya pada anak-anak itu juga ada demam. Ya di demam, sebut. situ dia demam pada umumnya. Iya, ya Hmm, gitu. Makanya kenapa harus ini. Lah kalau misalnya kamu curiga dengue, berarti di hari pertama itu kamu harusnya cekkan apa selain DL? NS1? Wes. sih. Mm-mm. Em, kemana ya? Hmm. Paling ya ditanya, wes bedanya apa dengue, DHF sama DSS itu apa? DSS itu yo DHF grade 3 4 itu. Mbak, nek semisal convulsion rush eh, selain trombus dikarenakan karena trombositopeni dikarenakan apa lagi, Mbak? Iki penyakit Kawasaki tuh loh. Oh, sindrom Kawasaki itu. Itu golongan, ya kan golongan diri demam. Iya, aku belum Belum cek membaca. baca sih Kawasaki. Nek Kawasaki ku piye, Mbak? Iya, iya. Ngerti ini motor nih Kawasaki. Iya, wis, golongan demam-demam itu. Hmm, Iki lho, rubella, rubella, roseola. itu aku wis oleh kemarin itu. Dokter Mareta biasanya suka membahas ini. Apa bedanya? Tuh. Kita dokter Lini, dokter Huda, oleh iki. Hmm. Pasti apa selain itu rubella dokter kan dia ada ruam dimulai dari wajah kemudian menyebar ke seluruh tubuh terus ada pembesaran KGB ya bisa aja ya pasien ini juga mengarah ke rubella tapi ya wis kok hari kepiro kan KGB ini sih harusnya KGB besar itu sekalian dia ada muncul kemerahan Tapi kan mek oh iya, iya. terus roseola ini Ini berarti sindrom Kawasaki sekolah pisan loh, Pak. apa Gak, gak ya. Muncul kemerahan ini di HIV itu kan demamnya sih tinggi, hmm. terus muncul ruam merah juga loh. Mm-mm. Pemulihan tuh berarti terus ya. Iya berarti ya wes Sing Kawasaki gimana Kawasaki? Oh, iku Mbak. Oh, Kawasaki itu karena autoimun. betul.
Namanya di ujung-ujung jari. Apa nih Mbak ujung-ujung jari? Dia diskuami. Sih. Pengelupasan kulit, jadi kayak kulit yang lupas merah-merah. Tapi kan kayaknya enggak kudu Kawasaki deh. Kan sih. Tapi ya bisa jadi. Pokoknya ojo ate nyeplos lah berarti Iya, intinya. wes dede demam aja ya sebutnya demam-demam sing kamu tahu. Kan muncul kemerahannya itu ini wes di hari ketujuh. Iya. Sesuai dengan apa pedoman Dingui. Mbak Dia aku muncul ruam itu kan di hari ketujuh sampai hari ke-9 setelah dia lewat masa kritis. nek minta catatan ini boleh nggak? Iki lho Randy Richard. Iya sih. Gak ada dah. Ada sih cuman eh agak males Mbak mencarinya. Iya Boleh. tak kirim ya. Oke, apa mana? Dokter Lini itu out of the box ya. Iya, justru yang ditanyakan itu kadang bukan kasus yang ini. Betul. Memang mungkin kok karena oh conversion rush. Itu apa itu, Dek? Oh, no kan Mbak pasti nih, Mbak. Heeh, apa tuh convalescent ras? Dedenya apa? Ya Pak, Yus belajar biola dan ini Ah, oke. Nek conventional rush itu belajar rubeola, rosella. ya rubella, roseola iki sing DE ada ruam. Nek Ruam-ruam kan bedanya apa? membesar Mbak, apa yang perlu dipelajari? Ini ini sing Dede iku apa rubella rubiola. Lo kan anak gambaran bedanya. Berarti ini berarti kalau misalnya kamu curiga itu apa yang harus di follow up, ditanyakan lagi imunisasinya dulu gimana. Kata Yus kan ngomong kata pasiennya ini lengkap dokter. Kan kita nggak tahu lagi ya. Kan iki karena gak ini gak apa nggak imunisasi. Imunisasi. Pemain. Hmm. Iya, kemarin itu ono nyeri di perut kanan bawah sama di ulu hati. Kuis tanda-tandanya memang ya Mbak ya. Mm-mm. Isi ususnya meningkat nggak Mbak? Bisa khusus meningkat kan karena ini gastrointestinalnya. Dia kan mual muntah. Oke. Kenapa dia mual muntah? Apa karena demamnya? Bisa jadi karena demamnya, bisa jadi karena kan dia demam ya, namanya demam lemes, males makan. Akhirnya gastritis, mual muntah. Mbak Iki sampean pas lihat CPPT ini ada yang di atas 40 enggak? Itu nih apa namanya? Suhu nih. Gak ada, suhunya lo normal KB 36 nih. Iya, mungkin pas itu fase kritis, Mbak. Dari pindah dari IGD ke ruangan lo langsung 36 dari 38. Makanya saya tak masuk no 38 dari IGD. Soalnya pas ini mbok rada-rada bingung ya. Mari pindah rene, pindah-pindah rono, pindah rene. Ambulah Kak Arlo. Sempet untuk Azara, murmur untuk teratai mana. Mau pindah-pindah iya. Iya, apa pindah-pindah iki? Kayak apa mana yang perlu dipertanyakan ya? Hmm, kecukupan kecairan nutrisi. Berarti DF sama DHF itu ditentukan juga karena riwayat imunisasi enggak, Mbak? Enggak. Kalau Enggak di ya? kan karena virus. Oke, oke. Kecuali yang ditanyakan di deconversion rate-nya itu tadi. Selain demam berdarah apa DD-nya kalau misalnya ada ruam. Oh iya ya kan itu kan balik lagi ke imunisasi yang kata sampean tadi ya. Kalau yang ini kan karena DE riwayat imunisasi gak lengkap campak. Betul, betul, betul. Nih. Hmm, betul. Saya nggak ada Mbak ternyata yang jaga hari ini. Sudah libur minggu-minggu ujian.
Ah, Oh iya, Mbak ya. Oh, nek saranku ya dokter Lini ya, semakin kamu jawab, kok aku tambah makin banyak. KPR ya. Jadi, jadi aku kemarin ditanya, kamu tahu klasifikasi faringitis? Belum baca dokter ya, sudah itu PR. Nah, kamu jawab itu pasti nanti akan dikejar dan akhirnya dapat PR. Ini tetap dapat PR. Mbak, aku kemarin karo Cahyo. Iki DPJ Peri pertama iki. Dia nanti itu ya, plot gizi nanti ke poli. Dok, poli ya, Mbak. Assalamualaikum dokter. Ya, selamat ya habis ini dapat PR pertama dari saya. Kurung lapo-lapo iku wis ngomong ngono, Mbak. Iya, aku udah jaga Neo loh di ke IPR. Hepatitis, ikterus, neontorum apa aja. IPR ya, kamu. Padahal kayak, "Loh, aku ngetut nanti buri ini marah-marah di komen IPR." Ono pasien api sing ikterus 1 2 3 iku 4 iku, Mbak ya. Hmm. Oh, ini ya, belajar ya, di dokter. Apa lagi ya, BBL. Apalagi yang dipelajari dari ini. Hmm. DHF itu ya paling ya ditanya definisinya, penyebabnya apa, patofisiologinya tadi, Yus. Patofisiologi ini. DAF. Mm-mm. Nah, itu kan DAF, Mbak ya. Itu kan pecah ya Mm-mm. pembuluh darahnya ya. Itu kenapa kok bisa? Kan ada ini loh, vasodilatasi. Oh, hilang. Vasodilatasi pembuluh darah, akhirnya permeabilitas kapilernya meningkat, sehingga perembesan plasmanya ini keluar dari intervaskular ke ekstra. Nah, vasodilatasi pembuluh darah ini itu kok bisa vasodilatasi dipicu karena apa? Karena ada pembentukan mediator inflamasi, Nek DF tok. termasuk DF toh. Berarti kalau misalnya dia nggak sampai ada kebocoran plasma kan kalau DF, berarti dia itu perembesannya ini nggak sampai berlebihan. Oh, ya iku sing mek peteki-peteki iku ya. Loh, peteki berarti saat kebocoran. Tapi kan peteki iku kan bocor karena dibocorkan loh, Mbak. Bocor, iya apa sih? Ya kan konsentrasi itu sih, ruam-ruam. Bukan. Tuh. Peteki sing di iku loh, Mbak, sing pakai apa jenenge? Torniket. Paket. Iya, itu karena ada kebocoran plasma kan dipaksa tuh. Nah, iku dipaksa bocor karena iku kan. Oh, Tapi apa ya menjelaskannya itu bukan dipaksa bocor ya memang melihat apakah dia ada kebocoran plasma atau enggak. hmm. Siapa tahu kebocoran plasmanya itu dia ada kebocoran tapi masih belum muncul di permukaan kulit. Bisa dikatakan misal dari hasil rampelit eh, DF positif itu berapa peteki, Mbak? Gimana? Pas dirampelit kan nanti kan muncul peteki. Oh, Berapa PLP? Pandang luas per pandang apa lah. lebih dari lima deh sih. Dikatakan positif lebih dari 20 kan dirampelit lah, dilingkari gitu sih tangani, dibunderi di dua atau tiga jari di bawah torniketnya. Terus kamu kayak bikin bunderan. Nah, kamu lihat bintik-bintik di situ kecil-kecil. Kalau lebih dari 20 berarti dia positif. Di Mbak, yang bunderanmu itu, persegi bunderan. Mbak Anies misal yang conventional rush itu kan tidak ada rasa apapun ya, nggak ada gatal, nggak ada panas, nggak ada rasanya kayak biasa gitu Iya, kan. wes tiba-tiba muncul merah gitu aja.
Kan ini pasiennya tak tulis soalnya tidak gatal. Betul. Oke. Kemana ya yang bertanyakan ya? DAF 1 2 3 selesai. Studi Iya. terapi. Mbak DAF itu oh, ikut tadi ada ya, sing grade 1 2 3 4. Iya. Mengeluhkan tubuhnya terdapat kemerahan, tidak terasa gatal atau panas. Terus, oh iya Dede ini kemerahan ya. Selain itu tadi, mungkin ada alergi. Nah, tapi pasiennya nggak ada alergi dok. Oke, oke. Hmm. Berarti setiap apa namanya setiap grade berbeda terapi ya Mbak ya tadi ya. Nek ndok catatan Enggak, terapinya sama. per kilogram berat badannya gitu, Mbak. Oh Itu ya. iya, beda Oh, cc-nya aja. Kalau grade satu iya. 2 7 cc. Kalau grade 3 10 sampai 20. Kalau grade 4 20. Tapi grade 4 itu bukan per jam, tapi per 15 sampai 30 digerojok kan. Soalnya Hmm. wis shock berat. Oke, oke. Mbak terus iki kan nek misal pada anak dewasa kan keirin laktat. Maksudnya umur 10 tahun. Mm-mm. Kecil gitu, Mbak. Kan dia masih anak-anak, jadi masih dihitung per kilogram berat badan. Enggak maksudnya nek misal anak umur misal 3 tahun lah. Mm-mm. Nek DAF kan bisa jadi toh. Mm-mm. Iya, bisa jadi. Dikasih RL juga. Iya, sama NaCl RL. Kristaloid pokoknya. Oke. Meskipun dewasa yuk kristaloid loh. Untuk Ya, rehidrasi pertamanya. terus sama- Kalau holiday segar semua usia yo sama. Untungnya ini nggak ada dehidrasi Mbak. Ini anak dehidrasi kan perhitungan ini beda lagi toh. Kalau dehidrasi beritanya beda lagi. Tapi ini dia hanya ada eh tourniquet test atau ya wis aku mau. Petekinya terlihat keluar. Confusion rush nama lainnya. Terus kalau apa namanya, misal dehidrasi ringan itu nambahi berapa persen Mbak? Apanya? Itunya cairan nih. Oh, aku ya tidak hafal rehidrasi. Oke. Soalnya tiap derajat dehidrasinya kan berbeda. Gila balance cairan. Nah, yang ini. Jadi, kalau anak-anak, ini tapi dehidrasi berat. Si kudune aku, Ah, nah, iki. oke. Kalau ringan, ringan pada anak 5%, berat ditambah 10%, sedang 10%, berat 15%. Jadi, TBW-nya misalnya anak-anak usia, berarti kan kalau anak-anak lebih dari 1 tahun, 70% dikali berat badannya, ditambah 15% tambahannya. Oh, ini ya cara gampangnya. Iki per kilonya. Oh, koyo lidi segar ini sebenarnya. Hmm. Oke, oke, oke. Dia penaikan satu. Tergantung beratnya. Tapi kita kan ini kan pasiennya kan itu Mbak yo. Tinggi toh, apa namanya? Mm-mm. Berarti pakai ini nggak setiap kenaikan 1 derajat Celcius nambah cairan Harus ininya yo, tapi harusnya jarang ya. saya pakainya. Mesti pakai yo wis apa Ya wis, pada umum. patokan iki, patokan patokan dari dia sakit demamnya. Oh, Masuk ke kriteria mana?
Hmm, oke oke. Apa mana Mbak ya sing perlu diperhatikan lagi ya? Berarti kita ini berarti harus ngelontok di AFC ya pertama ya. Betul. Sama Dede demam, wis. Oke oke. Nek kamu tidak bisa menjawab, bilang aja tidak Ini bisa menjawab daripada kamu menjawab itu malah ditanya terus. menjadi PR. Iya, udah jadi PR. Kalau udah jadi PR, wes. Aku kemarin PR ku 5, Novanda ku 7. Mini cek tuh Mbak. Mm-mm. Hmm, mantap kali lah tuh. Oke lah. Terus Aku ono pertanyaan dan iki padahal kasusku tuh tifoid ambil faringitis ya. Tapi hmm, iki yo sing 3M mengubur mengurasiku udah di PR semua sing mini cek sampai beliau. hai. Soalnya kemarin aku dengerin beliau itu saya ingetku siap-siap ya Dek ya. Besok kita undi yang maju duluan siapa nggak tahu besok kita undi setiap hari satu. Bilangnya sih gitu setiap hari satu sih. Kemarin tapi kamu sisa berapa minggu sih? 1 minggu toh sih Mbak. Nah, gak mesti ya. Soalnya pas itu aku ya ngono ngomongnya 1 hari 1. Aku di hari Novanda waktu itu maju dewe. Memang 1 hari 1. Tapi di hari selanjutnya aku gak iso. Akhirnya mundur besok. Aku kan terakhir ya pasien terakhir. Peserta terakhir. Nah, Hmm. akhirnya di hari ketiga itu aku sama Kamila yang maju. Soalnya Oh, beliaunya hari itu kok gopoh tayo apa ya biasa lah. biasa Tidak lah. pasti. Gitu. Dokter spesialis bebas. Hmm. Oh gitu. Oke oke. Hmm. Berarti DF ini gono vaksin nih Mbak ya? Enggak lah. Dia ini di bawah virus. Makanya itu pencegahannya harus apa ya? Lebih ke lingkungan. Tes dulu. Tuh, kalau misalnya ada yang satu yang sakit, ya wis, segera untuk apa ya Berobat. namanya? Eh Oke, Apa oke. sih namanya? Bertanya ke yang lain-lainnya gitu loh. Mbak Iki kan masih besok kan dokter ini paling nggak kan mulai mini CX-nya kan jam 8 ya karena beliau jam 9. Enggak mungkin. Selesai polinya beliau. Iya sih. Biasanya Jam kan 10. Aku waktu itu siang kok, KB Novanda ya siang, nggak nasi pagi. oke oke. Nek semisal tiba-tiba apa ya besok kan tak kirimi ya sampean foto toraksi. Mm-mm. Semisal normal ya tak masuk kayak biasa. Nek misal sampean ngerasa iki ono sing salah ngono kok sampean kabari ya Mbak. Dokternya nggak lihat. Iya sih. Gak Tinggal soal masuk sesuai dengan ini, Yus. Sing dokternya tuh hanya anammu, hmm, pemeriksaan fisik, sama penunjang yang didapatkan itu apa. Tuh, why? ya biasa rotok ketar-ketir iki Mbak. Lalu tidak menganamnesis. Ini sudah kedua kalinya saya melakukan kesalahan. Jadi agak takut, temen nggak yo, kan kan. Kaliku Mbak, dokter itu mesti pas aku tanya, oh iya itu kasus menarik. Ya itu coba dijadikan itu ya. Soalnya 2 minggu Mbak ke RSI. Hmm, iya, MRS itu itu hampir semingguan lebih loh. oh, lebih. Iya. Dari hari Senin sampai pulangnya hari apa aku? Pulangnya hari tanggal 7 tadi jam Ke, oh iya hari Rabu ini. 14 Seminggu. minggu 10 lebih. hari. Iya. Wah, oke. Kayak bener-bener dia itu 10 hari itu dari demam pertama sampai demam terakhir. Sampai fase rehab, fase Mm-mm. pemulihan. Oke lah. Apa mana ya? Oh iya, iki Mbak, kan aku gak seberapa bisa. Di DAF itu juga melihat MCV, MCH, MCHC enggak Mbak? Enggak. Enggak Itu ya? kan untuk melihat ini, anemi, untuk bentukan bulatan sel darah merahnya. Kan dia gak ada tanda-tanda anemi.
Ya memang ada sih. Oh, tak hemoglobinnya dia turun. Oh, dia itu ada ini volumenya dia menjadi kecil tapi kan dikit banget 79,5 tidak mempresentasikan apapun. Tapi kan HB-nya ya normal-normal aja. Ya kayak ini feses lengkap iki ya ono ae. Iya, dia ono aja tapi harusnya negatif. Tapi kan kayak secara ini kan nggak mengartikan apa-apa DBN. Terus iki nggak ada apa ya nggak ada kaitannya sama tetes darah tebal tipis Enggak, ada ya. nggak ada. Itu kan tetes-tetes itu iki eh, parasit. Nggak ada Mbak ya, aman Nggak Mbak. ada. Ini bukan parasit, ini ke virus. Memang sih nyamuk Aedes kan belajarnya waktu parasitologi, tapi yo DE gak untuk tet iki darah tebal. Kalau ditanya gold standarnya apa, NS1. Baru apa? Darah lengkap. Terus Wes. IgM. IgM, IgG itu buat lihat di hari eh nih di hari keempat enam kalau misalnya mau dia itu datangnya pas demam hari keberapa. Oke. Jadi NS1 itu paling bagus di antara 1 sampai 3 ya di hari pertama. Oke. Mbak ini kan sebenarnya wis hari ketujuh ya. Mm. Ada diperiksa tuh Bex nggak? Apa di Barcelona tuh Bex? Tifoid. Loh, wes diperiksakan. Oh iya sih wis ya, astagfirullahaladzim. Negatif ini Wih, loh. sorry. Saya kira itu CRP. CRP-nya tuh di hari Senin pertama Di datang. awal datang. Nah, Oke. terus makanya kan aku tadi bilang kayaknya dokter Lini tuh awalnya tuh curiga ESK, habis curiga ESK, curiga tifoid. Ternyata dia F. Karena kok kan penurunannya kok dari 135 ke 110 kan kayak gak anjlok banget kan, tapi dari 110 langsung 24.000. Makanya Aduh, diperiksakan SGOT, SGPT untuk melihat apakah ada gangguan pada fungsi organ yang lain. bayi takuti komplikasi. Hmm. Oh iya, komplikasinya apa ya Mbak berarti Mbak? Nek dia F itu. Cek. Sampean bisa tuliskan aja sih Mbak, kok apa nek komplikasi. Di Randy Richard. Cek. Dalam Di Randy Richard. Cek, iya apa ini? Nah. Nah, misalnya yo hepatomegali, kemudian penyakit jantung, hmm, encephalopati, shock kan dari penurunan kesadaran. oke. Wes, terus yuk Terus perdarahan, yuk shock. itu kan nek semisal DF Terus kan apa? Nah, iki nek ditanya terus kenapa kok pasiennya bisa KRS? Soalnya misalnya wis gak demam tanpa antipiretik atau tanpa obat, terus sudah keadaan umumnya sudah membaik, terus trombositnya sudah meningkat lebih dari 50.000 kan. hmm, oke. Terus Loh, ini ada convalescence ruam. Jadi justru ada convalescence ruamnya itu yang boleh membuat dia bilang akhirnya bisa pulang karena karena sudah melewati fase kritis. Mbak convulsion resiko pas trombositnya turun apa pas wae trombositnya naik. Dia Dari turun tandanya itu kalau muncul itu kan berarti tanda setelah terjadi kebocoran plasma berarti yo sak marine trombositnya turun. Berarti kan harus memasuki fase-fase penyembuhan. oh berarti convulsion resiko muncul saat trombositnya itu habis turun ke naik gitu ya. Mm-mm. Oh. Soalnya oh makanya kok kemarin saya lingku nggak salah aku kemarin itu dijawab tak jawab itu karena itu dokter trombositnya turun masa oh berarti sebenarnya itu Terjadi trombosit setelah. turun menuju ke naik OTW naik gitu mbak ya. Iya, sih. Oh, bentar.
Mati yo share screen nih. Mati, Mbak. Ini nih. Kamu saya buka Q&A dah. Jujur li belum. Q&A yang dikirim sampai bincang. Sorry, Mbak. Tidak buka ya, Mbak. Itu aku tak masuk no BE pertanyaan yang dibutuhkan. Oke, oke. Q&A. Bukan briefing. Itu aku anak penjelasan. Nah, ini nih. Oke, Q&A. Bagaimana Nah, cara ini apa plasma liquid sih aku mau ya. Jadi hal indikator dalam peningkatan hematokrit pada DBD. Tanda-tanda, terus penurunan, nah adanya trombositopenia. Wis. Jadi dia itu menentukan apakah ada perembesan plasma. Nah, taunya ada perembesan plasma itu kan setelah dia ada kebocoran kan. Nah, kebocorannya itu pas kapan? Ya pas trombositopeni. Jadi pas setelah trombositnya tambah turun, berarti itu tanda-tanda kebocoran plasma. Makanya dia muncul plasma leakage. oh berarti memang pas waya trombositnya rendah ya, Mbak Yo. Mm-mm. Kan Pokoknya sing bukan rendah, tapi turunnya drastis. drastis. Bukan Oh, berarti dia turun kayak kemarin ya dari 110 turun jadi 113 jadi 110, yuk gak kelihatan. Kan berarti kebocorannya nggak hebat. Intinya kayak ngono. Kayak selang bocornya mek sitik-sitik dari gak ketoro sih an. Tapi nek wis sampai dari 110 terus langsung turun jadi 24.000 lah. Berarti penurunannya wis lebih dari 50.000. berarti apa convulsion resiko muncul saat trombositnya turun drastis. Mm-mm. Berarti atau terjadi adanya kebocoran plasma. Taunya Wah, bocor plasma gimana? Ya dilihat dari trombositnya dokter gitu. Jadi trombositnya ini turunnya itu lebih dari 50.000 dari awal. oke. Ini mau tak record kan? Record, Mbak. Aku Ya. nek di record ketar-ketir sisan gimana? Tidak ada untuk bahan belajar lagi nanti. Mungkin nanti kalau misalnya butuh yang ditanya, ke apa WA aku. Oke, siap, Mbak. Yes, koyo es cukup sih iki. Pelajari DD Baca. demam biasanya itu. Oke. Soalnya takutnya ya nggak ditakokno di HIV, malah ditakokno demam-demam yang lain. Itu sering terjadi sih, Mbak. Ya Kayak kan? dokter Sarah yang ngono. Sangat sering terjadi. Dokter Lini ku tahu MR loh, malah nakokno. Kenapa ini pasiennya KRS? Sebenarnya demamnya masih 1 hari, dok. Lah, harusnya apa kalau demamnya masih 1 hari? Periksanya kemana, ke IGD gawat atau enggak? Kamu tahu enggak triase itu apa aja? Ngono kayak, lah, Sumpah, Mbak, ditanya ngono, Mbak. yuk akhirnya PR. Triase bedanya apa ae? Iya sih, triase ono 5 itu kan level-level lah. Mm-mm. Terus bedanya harusnya ini pasiennya periksanya kemana? Ke poli dokter. Terus kenapa kok ini ke IGD? Ya aku Boleh mek tutup, dokter. tahu dok. Oke lah. Cukup sih, Mbak. Agak lain memang kalau dokter Lini pertanyaannya. Menang. Sama mungkin ada nambahi. Apa ya? Ya aku mau paling kalau dari DAF-nya sendiri aku paling ditanya eh gold standarnya. Habis itu tata laksana utama. Terus kapan dia di KRS kan? Sama pencegahannya seperti apa? Wes, Bismillah. kalau dari sepersekian seringnya aku kayak MR ada di AF mesti yang ditanya itu apa gold standar itu pasti yang utama, terus terapi utama ya rehidrasi. Oke lah. Siap, Mbak. Ini di apa sih jenenge dokumentasi dulu ya. Engko awam Dokumentasi. gitu. Lha iki karo Mbak Cici lho. Awakmu Cici. Iki karo Mbak Cici. Hah? Mbak disuruh foto 2 kali, Mbak, sama editor bincang.
Foto 2 kali apa? Oh, Boji. Beda gaya. Oh, beda gaya, Mbak. Oh, beda gaya. Oke. Yang netral-netral aja. Ayo. 1, 2, 3. Lagi. Oke, ganti. 1, 2, 3. Kan dua. Salah. Oh, salah. Lagi. 1, 2, 3. Wes. Net- Saya tak lihat ya, apakah kesimpan? Kadang screenshotan nggak masuk. Nanti kira-kira sampean ngirim zoom-nya Loh, dalam bentuk belum drive. belum ke foto, guys. Oh, Lagi. 1, 2, 3. Nah, oke. mana ya? Satu lagi. 1, 2, 3. Wes. Kita lihat. Ngirim link zoom-nya. Rekaman zoom-nya dari langsung video atau Kok gak kesimpan yo? Ya apa sih? aku Oh, salah. Salah pencet. oh salah pencet. Oke, oke. Kan kok. Maaf ya, jadi 6 kali foto. Apa? 1, 2, 3. Mana ya? 1, 2, 3. Oke, tak lihat mana ya? Oke, wes masuk. Dulu. Nanti link zoom-nya tak kirim via YouTube. Kan nanti YouTube. tak masukin YouTube-nya Bincang. Nanti tak kirim linknya. Oke, Mbak. Siap. Ya, Makasih, kalau ada Mbak. yang mau ditanyain langsung aja WA aku gak apa-apa. Siap. Ya, Oke, makasih Mbak Cici. Mohon maaf. sama-sama. Semoga lancar. Semoga nggak banyak PR-nya. Amin. Assalamualaikum.